Shalom Bapak Ibu Saudara yang disayang Tuhan. Satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah ketika kita disayang Bapak Ibu Saudara, entah itu oleh keluarga, oleh sahabat atau siapapun itu. Dan kalau kita bisa merasa bahagia ketika kita disayang oleh seseorang, terlebih lagi ketika kita disayang oleh Tuhan. Apa bukti Tuhan itu begitu sayang sama kita? Dia menjaga kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Dia berjanji tidak boleh ada terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Dan masih ada begitu banyak janji dan jaminan Tuhan sebagai wujud kasih sayangnya kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari ini. Kalau Bapa yang menciptakan, mengatur alam semesta ini begitu menyayangi kita, adakah sesuatu hal lain yang membuat kita merasa takut dan gentar dalam hidup ini? Bahkan Dia berjanji tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Hidup mati, kemiskinan, ketelanjangan, ke apapun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih setianya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sebagai seorang bapak, tentu setiap kita menyayangi anak kita, memberikan apa saja bagi dia, bahkan apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ini, bekerja, usaha, mati-matian, hanya untuk apa? Masa depan anak-anak tentunya. Sekalipun hari-hari ini kita mendengar banyak berita bahwa ada begitu banyak bapak yang menyiksa anaknya, ada begitu banyak bapak yang memperlakukan tidak senonoh anak-anaknya, dan hal-hal bejat lainnya. Namun semua itu hanya ketidaknormalan seorang bapak tentunya. Sebab sebagai bapak yang normal, tentu saya yakin bahwa semua kita ingin memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, masa depan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, kalau kita saja yang tidak sempurna, kalau kita saja yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, berkehendak seperti itu, terlebih lagi Bapa kita yang di surga. Kalau kita sebagai bapak mau memberi yang terbaik bagi anak kita, kita terbatas dengan kemampuan, dengan apa yang kita punya. Tetapi kalau bapak mau memberikan masa depan yang baik bagi kita, Dia mempunyai hal-hal yang tidak terbatas yang bisa Dia lakukan bagi kita. Itu sebabnya betapa bersyukurnya kita menjadi anaknya, kesayangannya, biji matanya. Tema kita kali ini seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat amat mencintai kami, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang menutupi segala kesalahan kami, bahkan pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau tidak pernah mengingat-ingat akan segala kesalahan kami. Ketika kami datang kepadamu untuk mengakuinya dan meninggalkan semuanya itu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang selalu Engkau perbaharui setiap pagi bagi kami, sehingga dengan itulah kami bisa hidup hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang melampaui akal kami, sebab ada terlalu banyak alasan bagi-Mu untuk meninggalkan kami, tetapi kalau sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami, itu adalah bukti dari kasih sayang-Mu yang melampaui akal kami. Betapa berbahagianya kami Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu, kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu,
Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kalau kita mau menyadari betapa besar kasih setia Tuhan atas hidup kita, betapa begitu nyata perlindungannya atas hidup kita, sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, maka kita akan selalu mampu untuk memberikan rasa hormat kepadanya dan turut akan segala perintah-Nya, sehingga kita memiliki hati yang selalu mau menyembah Dia dan bersyukur kepadanya di setiap waktu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kita. Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Dia menjadikan kita biji matanya, Dia berikan semua yang ada padanya bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya Dia sudah berikan, bahkan hidupnya, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Dia menuntun langkah hidup kita. Dia berikan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Jadi mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti
sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Apa yang dikatakan oleh Matius 7 tentang seperti Bapa sayang anaknya ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Mazmur 7 ayat 7 sampai ke 11. Judul dari perikop ini, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 dikatakan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kembali Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang takut akan Dia. Di konten saya yang sebelumnya, saya berbicara tentang kebahagiaan. Dan menurut Alkitab, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang bapak tentang peristiwa konyol yang pernah dia alami bersama anaknya. Suatu kali tanpa sengaja, anaknya yang masih kecil bernama Lala terkunci di dalam mobil. Waktu itu Lala belum genap berusia 2 tahun. Ia belum mengerti dan belum bisa membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam. Kalau saja AC di dalam mobil masih menyala, ia dan istrinya bisa saja sedikit merasa lebih tenang untuk mencari jalan membuka pintu mobil itu. Tetapi pada waktu itu kejadian yang terjadi, AC mobil dalam keadaan mati. Awalnya Lala masih bisa tertawa gembira melihat kami yang sudah begitu panik lewat jendela kaca mobil. Tetapi sekitar 10 menit kemudian ia mulai gelisah dan menangis karena kepanasan. Dan istrinya makin panik. Sementara dia belum berhasil dan masih terus berusaha untuk membuka pintu mobil itu. Lalu katanya, akhirnya saya kehabisan akal. Karena khawatir dengan keadaan Lala, secepatnya saya pecahkan saja kaca jendela mobil itu. Saya tidak lagi memikirkan soal biaya ganti kaca tersebut. Yang terpenting saat itu adalah bagaimana Lala dapat segera keluar dari dalam mobil itu. Kejadian itu sudah lama berlalu. Tetapi lewat apa yang Bapak ini pernah alami, Bapa Surgawi mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap tenang dan percaya. Di saat sedang menghadapi beban, masalah, dan pergumulan hidup ini. Kalau kita sebagai Bapak yang tidak sempurna saja seperti tadi saya katakan, mau melakukan apapun demi kebaikan anak kita, bukankah Bapa Surgawi akan jauh lebih daripada itu?
Itu sebabnya tidak perlu bertanya-tanya. Mengapa Tuhan seakan tidak peduli terhadap setiap beban, masalah, dan pergumulan yang sedang kita hadapi? Mengapa pertolongannya tidak kunjung datang? Mengapa saya tidak melihat jawaban dari doa-doa saya selama ini? Mengapa saya tidak pernah mengalami apa yang namanya mujizat selama hidup saya? Daripada mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, adalah jauh lebih baik jika hari ini kita mengingat kembali akan kasih, kesetiaan, dan kebaikan Bapa di surga. Apa saja itu? Yang pertama, tidak pernah sedetik pun ia mengalihkan pandangannya dari kita. Mazmur 121 ayat 3-4. Artinya, dia terus mengawasi kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Bahkan pada waktu yang tepat, ia pasti akan memberikan jalan keluar. Pengkhotbah 3 ayat ke-11a. Itu sebabnya, jika saat ini masalah dan persoalan sedang datang menghadang dalam kehidupan kita, maka ingatlah bahwa semua itu tidak akan melampaui batas kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sebab janjinya adalah bahwa semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, ia sedang menguji kemurnian iman kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Bapa kita yang di surga, Sang Super Dad itu tahu dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Matius 7 ayat yang ke-11. Dan saat kita berseru meminta pertolongannya, percayalah bahwa ia tidak akan membiarkan kita. Karena pertolongannya tidak akan pernah terlambat sedetik pun. Bapak kita pasti tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu sebabnya mari kita bersyukur. Dengan sama-sama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
sayang anaknya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkah-langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik hanya rancanganmu, ya yang terbaik hanya rencana-Mu Tuhan. Kami berserah, kami mau taat, hidup di jalan-Mu, genapi rencana-Mu. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab sebagai Bapa yang baik, Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Sekalipun mungkin itu tidak yang terbaik menurut maunya kita, tetapi percayalah akan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Percayalah akan kasih dan kuasa-Nya atas hidup kita. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Sekalipun mungkin hari ini kita harus melewati lembah kekelaman, tetapi ujung-ujungnya percayalah pasti masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Kita akan melihat bagaimana Dia membuat hidup kita menjadi begitu indah dan berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sumber segala anugerah, kembali kami datang di hadapan-Mu saat ini, membawa rasa syukur kami yang begitu dalam. Di saat kami menyadari akan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang tidak pernah ada habis-habisnya, bahkan yang selalu Engkau perbaharui setiap pagi, kami merasa malu. Sebab atas dasar apa Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami? Padahal kami sadar ya Bapa, bahwa sampai saat ini kami masih terus mengecewakan-Mu. Kami masih terus menyakiti hati-Mu dan membuat-Mu bersedih.
oleh karena pikiran kami yang selalu negatif dan kotor, penuh curiga, oleh karena perkataan kami yang selalu mengeluh, menggerutu, protes, dan selalu komplain, oleh karena perbuatan tangan kami, sebab setiap kali kami ingin melakukan yang baik, namun kenyataannya selalu yang jahat yang kami buat, oleh karena rancangan hati kami yang selalu merasa jauh lebih pintar daripada Engkau Tuhan, sehingga dengan kurang ajar kami selalu memberontak lalu mengajarimu tentang apa yang Kau harus kerjakan bagi hidup kami ini. Ampuni kami Bapa. Semua ini selalu membuat kami merasa malu akan kasih dan anugerah-Mu. Sebab sekalipun demikian Engkau tidak pernah berhenti mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami bukan untuk kami nikmati sendiri, namun bantu kami untuk kami membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga dimanapun Engkau menempatkan kami saat ini, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik lalu memuliakan Engkau yang di surga. Ingatkan kami, setiap nafas yang masih Engkau beri bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk kami membagikan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Haleluya. Mari semua kita yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin.